أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihat yang kedua beramal soleh, apa balasannya? Kanat lahum, maka bagi mereka itu akan mendapatkan jannatul firdausi, jannah firdaus, surga firdaus, nuzulan sebagai tempat, nuzulan sebagai tempat tinggal. Jadi tempat tinggal kita itu nanti di akhirat. Kalau di dunia itu seperti pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, ya, apa, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia ini seperti gharib, orang asing atau perantau. Kita kalau orang DKI ya di sini orang Jakarta, orang Bekasi. Nanti kalau ada orang dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, ada tinggal di sini itu kan perantau tuh ya. Sementara dia ya, sementara tinggal di sini. Nah, tempatnya nanti semua manusia itu nanti di akhirat ya. Nah, atau abiri sabil, dunia ini ibaratnya melewati jalan ya. Orang melewati jalan berapa lamanya sih ya? Enggak lama. Atau kita sedang dalam perjalanan lalu ketemu dengan pohon yang begitu rindang, adem, sementara jalan terik matahari panas. Lalu kita berteduh di situ kan? Berteduh dalam rangka apa? Mau menuju tujuan yang memang kita tuju ya. Nah, sekarang orang berteduh berapa lama kan gitu ya. Nah, itu juga ibaratnya dunia, semuanya begitu. Jadi ruh kita ini nih, jasad yang sekarang lagi ngomong nih ya, juntrungannya juntrungannya ya begini ya. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng ya. Itu mah cuman pinjem aja ya. Hakikatnya manusia itu adalah tiga. Pertama adalah akal, yang kedua itu adalah nafsu, yang ketiga itu adalah hati. Tiga, yang akal, nafsu sama hati. Nah, kalau yang wujud ini mah bohongan semua ini. Yang aslinya tiga itu tuh. Akal itu untuk mengendalikan ya. Nafsu itu juga sifat-sifat binatang ya, nafsu. Dan yang ketiga adalah hati. Itu aja intinya. Orang kalau sudah tidak ada akal ya, hanya nafsu doang, hatinya juga kagak ada, lagi lah udah ya kan, akalnya kagak ada. Orang kalau akalnya ada memang normal kayak kita, hatinya juga ada ya, tapi yang dua itu nggak berfungsi, cuma nafsu doang. Tiap hari nafsu aja yang diperbanyak. Nah, itu berarti dia lebih rendah daripada binatang. Binatang kan tugasnya itu
Makan, minum, kawin, punya anak, mati, udah. Makan, minum, kawin, punya anak, mati lagi ya. Udah begitu doang binatang. Iya sama aja. Jadi orang kalau akalnya ini sudah tidak berfungsi ya, hatinya dia nggak punya rasa kemanusiaan ya, sifat dengki, sifat macam-macam, nggak ada yang bagus, hanya saja dia nafsu doang, maka apa bedanya dengan binatang? Kan gitu ya, tinggal makan supaya badannya gede aja, gede ujungnya dipotong, selesai. Nah manusia mah nggak begitu. Mending kalau dia mah jadi tanah langsung. Kalau manusia mah enggak, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Karena itu tiga-tiganya ini harus berfungsi ya. Akal untuk memilih, ya, untuk berpikir. Kira-kira ini benar apa enggak nih, kan gitu ya. Kira-kira nih kalau barang orang kita ambil nggak pakai kasih tahu nih, kita ambil aja, kita curi, kira-kira bagaimana nih kalau dia tahu, ya kan? Mikir. Kalau dipikir insya Allah kagak jadi. Ini kan enggak. Nah orang itu kebanyakan begitu. Jadi orang kalau tiga-tiganya ini utuh, selamat. Tapi kalau ketiga-tiga ini hancur, kalau tiga-tiganya ini jahat, maka semuanya kita akan jahat kesananya ya. Akalnya jahat, sifat hewan ya, makan, hatinya juga jahat, udah hancur ya, hancur ya. Orang nggak tahu diri, nggak pakai otak, nggak pakai akal ya. Hidup kita di sini bukan milik kita ya. Kita dikasih nafas, kita dikasih telinga, dikasih wujud yang begini cakep ya, pakai apa aja pantas, jantung semua tuh, paru-paru, darahnya normal, semuanya masih sehat, ya kagak tahu diri tuh, nggak pakai tuh otaknya, mau emang diusir kan gitu ya. Coba kalau kita pakai otak aja tuh ya udah. Nanti kalau dulu nyesel baru ya tuh. Jadi orang yang beriman lalu melakukan amal yang soleh, maka balasannya itu adalah jannatul firdaus, jannat surga firdaus, nuzulat tempat tinggalnya. Di dunia ini sebentar, mungkin kita perasaan kita aja. Ya Allah, kalau kita lihat tadi sekarang, kalau di acara-acara dulu orang tua duduk di sebelah sini, duduk di sebelah sini ya kan. Sekarang udah nggak ada itu, udah ganti semua ya. Tinggal kita nih gantiin yang muda-muda yang masih ini. Ntar mau berganti ya, kagak lama ya. Gak semuanya juga bukan punya kita. Harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita bangun, istri, anak, semuanya kan titipan tuh. Titipan, bukan milik kita. Yang kita nikmatin itu yang cuman masuk ke mulut aja. Kalau yang dikumpulin di lemari, yang di tabungan, yang di bank-bank, lah bukan milik kita. Ninggal aja nih kita nih. Lah nggak usah pakai lama, nggak usah pakai bertahun-tahun, berbulan, seminggu, 2 minggu juga udah dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi udah. Tuh, jadi bukan milik kita. Nah, sesuatu yang abadi yang bisa menemani kita, yang kita bawa itu adalah amal soleh. Karena itu pergunakan ya semua yang Allah titipkan kepada kita, setidaknya ada untuk bekal kita. Jangan sampai kagak ada buat bekal kita. Pernah kita menyumbang masjid, pernah kita memberikan anak-anak yatim, pernah kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang duafa, pernah ada yang kita sisipkan. Itu nanti yang akan kita ambil ya, ngiriminya dari sekarang ya. Besok kita ambil tuh ya titipan itu ya. Jadi ketika ada orang misalnya butuh bantuan masjid apapun itu sebenarnya bukan kebutuhan masjid. Kalau kita pikirin mah itu bukan kebutuhan masjid, buat kebutuhan kita ya, buat kebutuhan kita. Tapi kita kan nggak berpikirnya begitu, enak aja ya kan, gua capek-capek cari duit
dulu datang pakai bawa emas, sumbangan ini sumbangan itu, ya kan? Gitu kalau kita mah, kita balikin begitu. Padahal mah bukan, ngajak gitu. Nih, mau yang kekel nggak? Nih, jadi dia tuh menolong kita bagaimana hartanya itu benar-benar mau dibawa pulang, dibawa mati. Itu, nih yang mau dibawa mati, ayo titip sekarang, kan gitu ya? Begitu. Cuma kan kita nggak pakai akal, nggak pakai otak ya. Mau kenapa masih begitu? Karena sekali lagi sifat binatang, nafsu yang dia pergunakan. Kalau nafsu mah nggak bakalan selesai ya, nggak habis-habis. Siapa yang warisannya banyak, kalau misalnya kalau dia tanya mau dikasih lagi, mau terima nggak? Pasti mau dia. Nggak bakalan ada ujungnya ya, nggak ada. Oke, jadi surga Firdaus itu boleh kita dalam berdoa itu adalah memohon surga, boleh nggak? Boleh. Waida, ketika kamu misalnya berdoa agar mendapatkan Firdaus, surga Firdaus itu adalah surga terbaik, ya, surga yang memang kalau sekarang ya mungkin ya model VVIP gitu ya, yang kalau hotel tuh bintang 5 gitu, wah fasilitasnya lengkap ya, apa aja ada kan gitu ya. Itu surga Firdaus. Jadi kan di dalam doa juga sering kita baca tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, itu ya. Ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka mohon kepada engkau ridhoka, ridhomu, wal jannah dan surga. Tuh boleh kita minta surga, kita mintanya begitu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung ya min sakhatika, dari kemarahanmu, wanar, dan neraka. Tuh tuh kalau doa-doa itu kita biasa baca di bulan puasa ya, padahal mah nggak mesti di bulan puasa doa mah ya, dibaca tiap waktu, tiap saat. Itu ada ring-ringnya ya. Doa pertama buat kita ya, buat kita sendiri ring pertama, baru buat keluarga kita, baru buat orang lain. Jadi ada kelompok-kelompoknya ya, ada kelompoknya. Gitu. Jadi yang beriman dan beramal soleh. Ada yang beriman tapi tidak melakukan amal soleh. Kalau ditanya mah dia beriman, iya ya, tapi dia tidak mau melakukan amal soleh, tidak melaksanakan perintah Allah ya, nggak tahu ya. Sering saya jelaskan itu menungguin sadar ya, sadar. Kalau belum sadar ya nggak bisa. Sadar itu apa sih? Ya ingat. Jadi orang kalau belum sadar berarti ibarat orang pingsan. Gimana sih orang pingsan? Ditanya dia nggak paham karena belum sadar ya. Nah, tugas kita yang berilmu kasih dia sadar, nyadarin gitu ya. Makanya betul kalau kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, bahwa manusia ini semuanya dalam keadaan tidur. Orang tidur gimana? Ditanya, ngomong nggak? Ya nggak bakalan ya. Lah lagi tidur ya kan? Falamma matu, maka ketika mereka nanti mati, wafat, intabahu, maka mereka akan ingat, maka mereka akan sadar, maka mereka akan kaget saat dia bangun. Nah begitu. Nah kapan bangunnya? Dia akan sadar saat meninggal dunia ya. Mati ini ya, udah tuh baru ngeh ya. Nah tugas kita membangunkan ya orang-orang yang masih dalam keadaan tertidur, membangunkan, menyadarkan orang-orang yang belum sadar. Caranya macam-macam ya. Kalau misalnya para guru ya begini ya, orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya ya, tetangga dengan tetangganya, semuanya punya kewajiban masing-masing. Tidak boleh kita diam ya, harus diingetin. Khalidina fiha, kekal
fiha di dalam jannatul firdaus. La yabghuna, mereka tidak akan berharap, ya, la yabghuna hiwala, berpindah dari sana, ya enggak lah, betah, ya kan. Nah itu baru namanya hidup tuh terakhir udah, ya, kita sudah sampai tujuan tuh. Yang di surga di surga, yang di neraka di neraka, tuh udah selesai tujuan. Gak mau pindah kalau udah berada di dalam surga. Gimana mau pindah, ya kan? Enggak, udah enak. Enggak ada yang jorok, ya, kentut enggak, berak enggak, apa enggak, makan aja, ya. Iya, kalau di dunia masa enak-enaknya orang lah, lagi enak-enak makan pengen BAB juga tuh, ya kan? Tuh, di sana enggak ada. Nah, itu sampai kapan? Enggak ada akhirnya. Kholidina fiha, kekal lamanya tuh. Itu yang kita harapkan di ujungnya tuh itu. Bukan yang sekarang ada ini, ya. Ya, yang ada sekarang ini menjadi sementara, ya. Begitu. Cuman jangan berpikir kalau kita di dunia ini sementara, buat apa sih, kita nggak usah berusaha, ya enggak, ya. Kita juga harus memikirkan masa depan kita, anak-anak kita, gitu, ya. Sama dipikir. Tuh, jadi harus punya rencana. Orang kalau nggak punya cita-cita, nggak punya rencana, ya udah mati. Ujung-ujungnya udah, ngapain lu, nggak usah pakai sekolah, lu nggak usah pakai kerja, ngapain, ya kan? Tuh, ujung-ujungnya kekurangan, ujung-ujungnya jadi peminta-minta. Nah ini naudzubillahi min dzalik. Ilmu, ya, mau selamat ya ilmu. Nabiullah Sulaiman saat misalnya ditawari oleh orang tuanya Nabiullah Dawud alaihissalam, disuruh milih ilmu, jabatan sebagai raja, ya, atau dengan harta, ya. Mau pilih harta tuh, mau berapa, atau jabatan nih gantiin, ya, sebagai seorang raja, atau pilih ilmu, ya. Nabiullah Sulaiman pilih satu, ilmu. Nah dengan ilmu itu ketiga-tiganya ke bawah semuanya ikut, ya. Tapi kalau kita pilih harta, ya, pilih jabatan, ilmunya kosong, maka akan habis, ya. Ya dah, banyak contoh-contohnya, ya. Bukan nambahin harta, malah jualin harta, lama-lama habis cari dah, ya kan. Misalnya saudaranya yang masih ada, dia minta dah, ya kan. Tuh, kagak bisa. Kenapa? Ilmunya nggak ada. Tapi kalau ada ilmunya, insya Allah tuh enggak. Tuh, terus qul law kanal bahru midadan. Qul, katakan wahai Muhammad, law kanal bahru, jikalau lautan, midadan dijadikan sebagai tinta, sebagai seandainya lautan menjadi tinta, ya, untuk menulis, maksudnya, ya, midadan li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat Allah Tuhanku, artinya ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah. La nafidal bahru, maka sungguh habislah, ya, al bahru, lautan itu, qabla ang tangfada kalimatu Rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu, Tuhanku itu habis, ya, atau selesai ditulis. Pasti habis dulu tuh, ya. Tuh, walau ji'na bimithlihi madada, ya, sebelum atau meskipun, ya, kami datangkan atau kami tambah lagi bimithlihi, sebanyak itu, sebanyak lautan itu, madadan, sebagai tinta lagi, ya, gak bakalan. Artinya apa? Satu, bahwa ilmu Allah itu luas, ibarat lautan, ya. Seandainya lautan tuh yang ada di bumi ini dijadikan tinta buat nulis ilmu Allah, ya, ayat-ayat Allah tentang kekuasaan Allah,
maka itu seluruh air laut sampai kering habis. Oh, ayat-ayat Allah itu belum selesai, saking banyaknya. Jadi luar biasa banyaknya nih ilmu Allah. Cuman yang ada di manusia itu cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, itu dalam Al-Baqarah. Dan kalian semua tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Jadi sedikit ini yang kita miliki. Sedikit ini aja ada orang yang merasa lebih pinter, ya kan? Wah, nggak ada lagi dah, ya kan? Kayaknya dia udah cerdas. Wah, padahal masih sedikit itu. Ya. Jadi jangan kita menganggap wah kayaknya udah habis nih ya. Ilmu saya udah saya pelajari semua. Enggak, ya. Banyak. Ya, banyak banget. Apalagi kalau kita mau baca, kadang-kadang kan begitu, kita nih nggak mau baca ya, kuncinya itu ya, nggak mau baca. Padahal kalau dibaca, orang yang semakin baca ya, diasah ya, itu semakin ingatannya semakin kuat. Pisau nih kalau ditaruh aja bertahun-tahun, karatan nggak? Ya Allah, buat apaan karat? Tapi kalau dipakai terus ya, semakin tajam dia, ya, bersih, tajam. Kenapa dipakai? Otak kita juga sama, ngaji aja, nggak pernah baca, ya kan? Tuh. Nah, kalau mau tajam, ya itu fungsi. Makanya kita ini kan kadang-kadang begitu ya, nggak ada. Misalnya kita itu punya hasil ya, tulisan, ataupun kita membaca ya apa saja, buku-buku tentang fikih, membaca Al-Quran, pengetahuan apapun itu, semakin kita latih maka akan semakin mudah ya, akan semakin gampang. Salah satu contoh, maaf ya, bicara aja, ngomong ya, orang nih dalam berbicara di depan ya, di depan jamaah ya, di forum ceramah apa, itu perbendaharaan kata, ngomong apa itu ini, pilihan kata semua itu kan karena sering membaca ya. Kalau kita kurang ya memilih kata, memilih kalimat nih, bagaimana nih caranya begini, ngomong ini cara menyambut ini, kan macam-macam tuh ya. Nah, kalau kita keseringan sering membaca, maka dia akan semakin mudah ya, apalagi dengan banyak bahasa. Kita membahasa Indonesia aja kan paling ini ya. Ketika bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris mentok ya, udah kagak bisa lagi. Nah, itu ilmu Allah ya. Nabiullah Sulaiman, ya Allah, semua bahasa bisa. Tidak hanya bahasa manusia, bahasa binatang bisa ya. Binatang apa aja, mau binatang darat, mau binatang laut, semuanya bisa. Jadi orang semakin memahami bahasa orang lain ya, mampu berbahasa, maka dia akan semakin mudah hidupnya. Makanya Nabi Sulaiman gampang aja kalau mau intan permata di dasar laut, tinggal nyuruh aja jin ya, ambil lah, datang itu ya. Kita ada di luar negeri aja, atau ada orang turis aja jalan-jalan nanya alamat pakai bahasa Inggris, lah kita nyambung nggak? Lo buru-buru ya kan, paling ngomong apa sih itu kan gitu, gak bisa. Kalau kita belajar kan enak ya. Apa dia minta duit kayak bagi duit kayak kan gitu ya, lebih bisa ngomong ya lah. Kalau kagak bisa ya kan gitu ya. Jadi semakin banyak ilmu maka akan semakin mudah ya. Tapi kalau kita sedikit ilmu, ya udah ya, ketinggalan. Nah, ini pentingnya ilmu. Dan ilmu Allah digambarkan di sini, seluruh air yang ada di lautan, seandainya itu semua dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah itu belum habis. Tinta ini, air laut ini habis, bahkan didatengin sejumlah sebanyak air laut lagi, habis nggak bakalan ya. Tuh, disinilah luasnya ilmu Allah, menunjukkan bahwa kita tidak boleh sombong ya.
baru bisa ini aja seolah-olah tuh udah pinter ya. Jauh kita, jauh. Belum juga mengamalkan. Nah, prinsipnya bagi kita ya, yang kita punya itu amalkan ya. Jadi ngapain kita ngumpul-ngumpulin ya ilmu sebanyak-banyaknya kalau nggak diamalkan. Amalkan yang ada. Kita ngumpulin pohon duren, pohon apa aja kita kumpulin aja ya kan? Iya. Kagak bener-bener ditanam supaya berbuah, baru nikmatin tuh ya. Ini mah punya nih pohon duren, dia taruh. Ada lagi pohon mangga, dia taruh ya kan? Iya. Nggak dirawat. Orang kalau sudah punya kita tanam, lalu kita rawat, kita pupuk ya kan? Kita siramin, kita pupuk terus sampai berbuah, kan begitu. Ilmu juga sama, kita dapatnya dari pengajian nih. Ya udah, jangan diantepin aja ya, nggak pernah dipakai ya. Lah, kapan berbuah kan gitu. Tapi kalau dipakai sekalipun itu hanya satu aja ya, pohon cabai doang ya, kita tanam, kita rawat, kita pupuk, itu Allah itu akan berbuah dan kita akan nikmatin. Sama juga ilmu begitu ya. Ada orang memperbanyak ilmu aja ya, sarjana semuanya tuh habis tuh sekolahan. Nah, ilmu di negara itu bisa habis ya. Artinya kalau ilmu itu kan seumur hidup belajar nih. Tapi kalau yang diwajibkan negara maksudnya bukan wajib. Kalau wajibnya cuma 9 tahun. Sekolah belajar 9 tahun dari SD sampai SMP itu kewajiban negara. Ya. 9 tahun namanya belajar wajib tuh, ya. Ke atasnya kagak wajib. Terserah mau belajar mau kagak kan gitu ya. Kalau kita mampu SD, SMP, baru SMA, baru S1, S2, S3 udah mentok tuh. Kalau sudah S3 itu mentok, udah nggak ada sekolahan lagi, ya. Udah habis bangku sekolahnya, udah dimakanin semua ya. Nah, kalau sudah S3 tuh SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun ya. S1 tuh 4 tahun, nanti S2 itu 2 tahun ya, S3 cuma setahun ya, asal bikin tesis selesai udah ya, bisa di wisuda. Nah baru tuh habis. Kalau menurut negara ya udah nggak wajib lagi dah sekolahan ya. Tapi kalau di dalam agama nggak ada batas. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak lahir sampai liang lahat ya. Nanti sampai kematian dah tuh baru selesai belajar. Jadi belajar itu tanpa batas seumur hidup. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Nabi Muhammad itu manusia, bukan malaikat. Mislukum, seperti kalian semua. Kalian makan, saya makan. Kalian pergi ke pasar, saya pergi ke pasar. Gitu ya. Nah, seperti mislukum. Bedanya di mana? Yuha. Ya, bedanya yuha. Yang diwahyukan kepadaku, artinya kitalah yang diberikan wahyu oleh Allah. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Itu aja bedanya. Ya. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa, yang satu ya. Itu untuk memberikan wahyu, untuk ngajarin, kasih tahu umatnya bahwa Tuhan kalian semua itu Tuhan yang satu, ilahun wahid. Jadi tidak ada lagi ya. Jadi Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah nih
diciptakan sama-sama manusia, makan, minum, segala macam. Bedanya saya ini diberi wahyu oleh Allah, mendapatkan wahyu untuk ngasih tahu bahwa Tuhan kalian tuh satu, Allah, tidak ada Tuhan lagi. Ya, tidak ada Tuhan lagi. Makanya wajibnya di sini ilmu tauhid. Jadi ilmu itu tiga itu yang harus yang dipelajari itu. Ada tauhid tentang ketuhanan, yang kedua ada syariat, ya. Syariat itu isinya nanti tentang fikih, ya, tentang cara-cara ibadah, muamalah, dan yang ketiga akhlak. Tiga ini, ya. Udah intinya tiga aja. Tauhid isinya ya udah tentang ketuhanan, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada rasul, para malaikat, hari kiamat, itu namanya tauhid semua tuh, ya. Tauhid itu baru nanti syariah nanti di dalamnya ada muamalah, ada sholat, ada wudhu, ada jinayat, ada toharoh, ada haji, ada umroh, ada puasa, ya, zakat, itu namanya syariat tuh, ya. Yakin, percaya, beriman, ya, tapi syariatnya dia nggak jalanin. Ada orang saat datang sholat misalnya, dia nggak sholat, itu hanya ingat Allah aja, ya. Katanya tugasnya cukup mengingat Allah, ya, mengingatin doa, udah kagak sholat, ya nggak bisa. Syariat itu jalan yang memang sudah diatur oleh agama, cara-caranya gitu, ibadah. Nih puasa tuh begini, nih haji, nih sholat ada berapa, ada 5 waktu, nih caranya, rukunya, sujud, itu namanya syariat tuh, ya. Orang nggak lepas pinter apa-apa, tetap syariat ini harus dibawa, harus diamalkan, ya. Baru nanti yang ketiga itu akhlak, tasawuf. Kita Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin tentang tasawuf, akhlak. Ada itu syukur, ada sabar, ada qanaah, ada apalagi itu sifat-sifat baik, ya. Baru sifat-sifat madmumah yang tercela, yang tidak baik, ada bakhil, ada hasad, ada riya, ada sum'ah, itu, ya. Itu namanya akhlak tuh. Akhlaknya ada dua, ada akhlak mahmudah yang terpuji, yang baik-baik, ada akhlak mazmumah yang tercela, ya. Itu harus kita pelajari, ya. Ilmu banyak tanpa adanya akhlak, ya nggak bisa, ya. Akhlak itu penting. Syariat, menurut syariat sholat itu cukup menutup aurat. Bagi laki-laki pusar, ya, batasnya, ya, sampai di atas lutut nih, ya. Kita sholat pakai celana pendek, pakai kaos dalam doang, ya kan? Kira-kira menurut fikih syariat sah. Orang nutup aurat udah cukup, ya kan? Nutup aurat. Lah kalau menurut akhlak, iya, songong, kan gitu, ya. Kalau mau dapat undangan RT aja, kumpulan RT udah nyari batik gitu, ya kan. Belum ke istana wajib pakai sepatu, ya kan, nggak boleh sembarangan. Itu mau ngadep manusia, iya, mau jabatan dikit doang. Lah ini ngadep yang menciptakan kita, ya kan. Tuh, itulah pentingnya akhlak, ya. Orang ilmunya banyak kemana-mana tapi akhlaknya songong, itu banyak banget di ini. Orang ngapain, ya kan, ilmu ngomong doang gede, ya kan, hatinya makna, itu penting, ya. Akhlak itu penting. Jadi intinya tiga, tauhid, ajarkan tauhid kepada anak yang pertama, yang kedua baru syariat dari fikih semua, baru akhlak. Akhlak itu biasanya sudah tertanam sejak dari rumah anak nih. Dia masuk TK, dia sudah terbiasa dengan apa yang dilihat di rumah. Makanya ibu itu di rumah itu madrasah pertama, sekolahan pertama itu di rumah, ya. Ibu
Biasanya kalau ibunya baik, akhlaknya baik, cara ngajarnya baik, anak itu akan baik itu di sekolahnya. Ya, coba kalau ibunya ngomongnya nggak terkontrol, ngomongnya asal-asalan, jorok, segala binatang macam-macam diomongin, ya kan? Coba ada anaknya songong, ya, ngikutin. Ayah si bapak kali jarang ketemu, ya, karena kerja kali kan gitu. Tapi ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama. Di sekolahan formal atau yang keluar apa di TK, di SD itu mah cuma membimbing-bimbing doang, ya. Watak aslinya itu dari rumah watak aslinya. Makanya keturunan yang kebanyakan itu memang dari ibu, ya, bagus, dia cerdas, dia apa itu biasanya itu dari ibu. Nah itu tugasnya adalah memberi wahyu untuk mengajarkan bahwa Tuhan kalian itu satu, tidak ada lagi, ya. Terus famangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ketemu rabbihi, Tuhannya, ada syaratnya. Ingin ketemu dengan Tuhan kalian yang satu itu, maka syaratnya fal ya'mal, maka hendaklah mengamalkan amalan solihah, amal yang soleh. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak musyrik kepada ibadah kepada Tuhannya sedikit pun, ya, apapun. Jadi syaratnya kalau ingin ketemu dengan Tuhan, ya, dengan Allah yang satu itu, syaratnya dua. Satu, amal soleh syariat jalankan. Baru yang kedua adalah tidak syirik dalam beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi jangan lebih memilih yang lain dibandingkan Allah. Nah itu masih mengabdi namanya tuh. Enggak nyembah berhala, enggak nyembah patung, enggak. Agamanya Islam, ya. Tetapi dia rela keluar dari rumah, enggak sholat subuh dalam rangka ngejar kerjaan di kantor supaya enggak ketinggalan, ya. Ntar tunjangannya itu dipotong, ya, transportnya nggak dapet, rela dia tuh tinggalin sholat dalam rangka kerjaan. Itu namanya Tuhannya pekerjaan. Itu, ya, itu maksudnya begitu. Jadi untuk menyembah memang kagak ada, tapi ada orang di dunia ini yang pertama kali dia pikirkan itu adalah bukan Allah. Nah itu sama. Kalau di dunia ini ada yang dipikirkan, ya, yang nomor satu bukan Allah, bukan ibadah kepada Allah, itu berarti yang dipikirkan itu sebagai Tuhannya. Macam-macam, ada yang rumah, ada yang kendaraan, ya, ada yang harta, ada yang jabatan, ya kan, takut begitu. Nah itu bahkan kalau pernah dulu Nabi ditanya kepada Sayyidina Umar itu, ya, bagaimana kamu Sayyidina Umar beriman kepadaku? Saya beriman kepada, atau kecintaan saya kepada Nabi Muhammad itu besar atau bisa mengalahkan yang paling saya cintai pertama adalah diriku, ya, baru Nabi. Itu ada teksnya bahasa Arab itu, Pak. Apa kata Nabi? Seseorang tidak akan pernah bisa bahagia, selamat kalau masih mencintai aku dikalahkan dengan yang lain, termasuk mencintai diriku. Gitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Saya lebih mencintai Nabi Muhammad dibandingkan keluargaku dan termasuk diriku sendiri. Jadi yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad. Maksudnya selain Allah ini, ya, begitu. Cintanya kepada Nabi Muhammad itu harus jadi nomor satu. Harus nomor satu. Ternyata, ya, dikalahkan cinta kepada keluarga, termasuk cinta kepada diriku. Baru tuh, ya. Nah kalau kita kan enggak, ya.
Kalau kita kan masing-masing ya, wah ngapain ini kan, gua begini nggak dapat apa-apa gitu. Pokoknya semuanya dikembalikan ke kita ya. Kalau memang merugikan kepada kita, kita nggak mau ya. Nah, mestinya cinta kita kepada Nabi Muhammad itu mengalahkan semuanya ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan gitu ya. Qul in kuntum, katakan jika kalian semua itu tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku ya, ikutin aku, kata Nabi. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka kalian semua akan dicintai oleh Allah gitu. Jadi tetap kita wasilahnya itu adalah kepada Nabi Muhammad nomor satu ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, itu Nabi Muhammad. Itu banyak pujian-pujian kepada Nabi ya, qasidah, burdah, Adiyaul Lami, Barzanji ya, Syaraful Anam ya, itu semuanya puji-pujian semua kepada Nabi ya. Jadi bolehkah itu? Boleh gitu ya. Muhammadun Mustafa, apa tuh kalau kita mau ngaji tadi itu kan ya, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalaini wal Fariqaini min urbi wa min ajami, gitu ya. Muhammadun Sayyidul Kaunain, Muhammad itu adalah Sayyid, pimpinannya dua alam ya, alam langit dan alam bumi. Wasaqalaini wal Fariqaini min urbin ya, baik itu orang Arab, wa min ajami, dan non Arab, mau orang mana kayak gitu ya, itu pimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai wasilah. Jadi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasilah itu ada, yaitu kepada Nabi Muhammad. Doa panjang gak pakai Nabi Muhammad, gak baca sholawat, ditolak ya, ditolak. Jadi pertama membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, paling gak itu dah. Nanti ditutup dengan sholawat, kecuali di dalam sholat. Allahumma hdina fiman hadait, ya kan? Karena dalam kondisi sholat ya, itu pun ditutup dengan sholawat juga. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin ya. Khutbah Jumat, wah Allah panjang menggubu-gubu, di dalamnya nggak baca sholawat, tidak sah khutbah Jumatnya karena nggak menyebut nama Nabi. Sholat 5 waktu tuh, terus nggak baca sholawat di tahiyat akhir, tidak sah, karena sholawat adalah rukun sholat. Itu sholat jenazah 4 takbir, pertama membaca Fatihah, lalu yang kedua membaca sholawat. Kita sengaja nggak baca sholawat, tidak sah ya. Nah, itu pentingnya sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita berharap ketemu dengan Allah, maka syaratnya beramal soleh, dan yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan karena siapa-siapa. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah nomor 1 dibandingkan kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu bagus kita kalau misalnya masih tetap melakukan walaupun lambat-lambat dikit ya kan. Ini kadang-kadang meninggalkan. Nah, ini yang nggak boleh, meninggalkan sholat. Kalau masih sholat masih belakangan ya nggak apa-apa, ada bertahap kan gitu ya. Bukan nggak apa-apa, boleh ya. Tetap yang paling utama adalah pertama kan gitu ya. Oke, selesai. Insyaallah nanti surah Maryam kafayan. Wallahu a'lamu bishawab. Ustaz, kalau doa kita kalau tahu artinya